Hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan yaitu musyawarah Tuhan. Ini sudah kurang lebih saya 20 tahun ya. Belum pernah saya sampaikan firman Tuhan mengenai musyawarah Tuhan. Dan saya pribadi pun belum pernah dengarkan judul khotbah seperti ini. Tetapi saudara, yang saya dapatkan hari Selasa pagi saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya baca Alkitab, rupanya saya dan saudara ada orang-orang yang diundang Tuhan bermusyawarah. Haleluya. Saya dan saudara orang-orang yang diundang Tuhan bermusyawarah. Maukah saudara hadir dalam musyawarah tersebut? Sebenarnya musyawarah itu diperuntukkan untuk gereja-gerejanya. Jadi supaya kita tahu untuk apa kita ada di sini, saudaraku. Supaya kita tahu untuk apa Tuhan memanggil kita. Dikatakan dewan musyawarah. Satu pemerintahan untuk mengambil satu keputusan yang harus dilaksanakan. Atau membuat agenda tahunan, saudaraku. Maka semua dewan akan diundang bermusyawarah, merapatkan. Karena sangat penting. Supaya saudaraku, satu negara itu, satu pemerintahan itu, satu visi semuanya. Satu jalan, satu tujuan. Hari ini juga Tuhan mau mengundang kita menjadi dewan musyawarah bersama dengan Tuhan. Supaya tujuan Tuhan, gerejanya dapat apa tujuan Tuhan itu. Supaya keputusan-keputusan itu, Tuhan mau gerejanya mendapatkan keputusan apa yang disampaikan Tuhan. Makanya kita diundang sebagai dewan musyawarah. Katakan dewan musyawarah. Kita baca dulu, jangan pula saudara berpikir, dari mana Bapak ambil ini, pendeta ambil ini. Nah tadi aku belum pernah saya dengar khotbah perkataan musyawarah sering kita dengarkan. Itu saya dipakai saudara kenal organisasi, saudara. Ayo kita baca dulu Yeremia 23. Bukan berarti karena sesuatu yang baru maka saya sampaikan, bukan. Tetapi karena menurut saya firman Tuhan sangat penting. Gereja Tuhan harus mendapatkannya, saudara. Dalam kitab Yeremia 23 ayat 18 dan ayat 22. Jadi kalau judul firman Tuhan ini bahwasanya Tuhan menentang nabi-nabi palsu. Hanya di orang yang diundang dalam dewan musyawarah yang diutus Tuhan, yang ditetapkan Tuhan. Sekalipun dia mengaku dirinya seorang nabi, seorang pemberita kebenaran, pemberita Injil, kalau dia tidak hadir dalam dewan musyawarah, Tuhan tidak suruh itu. Maka seorang nabi yang tidak menghadiri dewan musyawarah, dia akan menyampaikan buah-buah pemikirannya dan lewat mimpi-mimpi dan pengertiannya sendiri. Tetapi dia tidak dapat daripada yang memimpin dewan musyawarah tersebut. Nah, kita baca dulu Yeremia 23 ayat 18. Kita baca bersama. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Sekali lagi kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya? Ayat 22 kita baca. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Itulah ayat firman Tuhan hari ini, saudara, dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena pada masa zaman itu banyak orang yang mengaku dirinya nabi. Oh, beginilah perkataan Tuhan terhadap bangsa ini. Banyak nabi pada masa itu mengaku dirinya nabi,
Padahal saudaraku bukan berasal daripada Tuhan. Pada zaman itu ada nabi yang berkata, sekalipun bangsa itu melakukan kejahatan, sudah pun bangsa itu berontak kepada firman Tuhan, berontak kepada Tuhan, masih seorang nabi berkata, oh keadaanmu baik-baik saja. Itu dikatakan, sehingga Tuhan berkata, jangan kamu dengarkan itu. Seorang nabi yang diutus Tuhan, saudara, harus berani berkata, iya di atas iya, dan tidak di atas tidak. Seorang nabi harus berani menyatakan kebenaran daripada Tuhan. Seorang nabi harus berani menegur dosa dan tidak kompromi dengan dosa. Makanya supaya gereja Tuhan dapat, saudaraku, kebenaran yang berasal daripada Tuhan harus hadir dalam musyawarah tersebut. Amin, saudara. Harus hadir dalam musyawarah. Musyawarah itu artinya satu perundingan. Jadi supaya saudara tahu siapa sebenarnya kita ini. Kadang kita berpikir, aku ini hamba yang tidak layak. Oke, itu tanda kerendahan hati. Tetapi Tuhan berkata, siapa? Dia cari orang yang mau berunding dengan dia. Dia cari orang yang mau mendengarkan keputusan-keputusan yang akan dia sampaikan, saudara. Berunding itu, musyawarah itu satu pembahasan bersama untuk mencapai keputusan dan penyelesaian satu persoalan, satu masalah. Makanya, kalaulah gereja Tuhan mengikuti, hadir dalam musyawarah yang dibuat oleh Tuhan, tentunya setiap masalah ada jalan keluarnya. Tidak ada gereja Tuhan tertekan, tidak ada gereja Tuhan yang tutup, tidak ada gereja Tuhan yang mundur karena masalah. Tetapi gereja yang hadir dalam musyawarah yang Tuhan adakan, maka gereja itu akan selalu mendapatkan jalan keluar. Akan mendapatkan solusi dalam persoalan apapun. Amin, saudara. Saya rasa hari ini kita sangat bersuka cita. Apapun persoalan saudara, sepanjang kita hadir dalam musyawarah, kita akan mendapat keputusan yang berasal daripada Tuhan. Luar biasa bukan? Dikatakan saudara, siapa yang hadir dalam dewan itu? Apakah itu saudaraku musiman? Tidak. Tiap saat dia undang kita. Tiap saat dia undang kita bermusyawarah dengan dia. Saudaraku. Makanya berserulah kepadaku, kata Tuhan. Sebenarnya tiap-tiap hari dia siap mengeluarkan pendapat kita. Tiap-tiap hari dia siap mendengarkan suara kita. Tiap-tiap hari dia siap mendengarkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dalam sebuah musyawarah, saudaraku, semuanya bebas mengeluarkan pendapat. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Tetapi belum tentu semua pendapat itu diputuskan menjadi satu kebenaran. Nah, tiap hari Tuhan mau mendengarkan saudara. Kita berkata, oh Tuhan, begini keadaanku. Aku mau kau pakai hidupku ini. Aku mau Tuhan. Tanpa engkau aku tidak bisa. Aku perlu urapanmu. Maka Tuhan akan ajari kita. Oh Tuhan, aku perlu hikmat daripada engkau. Bagaimana mendidik anak-anakku. Bagaimana membangun rumah tangga Tuhan. Sudah begini yang kubuat. Tetapi masih gagal. Tolong Tuhan. Itulah suara daripada kita. Maka dalam musyawarah tersebut. Kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan kepada kita. Sehingga di saat kita mendengarkan perkataan daripada pemimpin musyawarah tersebut. Dan di saat kita jalankan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Berikan daun tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayo kita baca lagi ayat 18. Supaya kita perhatikan, saudaraku. Supaya kita dapat berkat hari ini. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah? Apa yang terjadi dalam musyawarah tersebut? Sehingga ia memperhatikan. Sifat manusia suka diperhatikan, tetapi memperhatikan satu perjuangan. Orang yang hadir dalam dewan musyawarah, Tuhan bilang kita itu harus memperhatikan.
Makanya berdoa 5 menit tidak cukup itu musyawarah. Rapat apa terjadi hasil yang baik dalam 5 menit? Tidak ada. Makanya Yesus kita berkata tidak tahankan kau berjaga-jaga 1 jam. Jadi doa 5 menit belum mendapat keputusan apa-apa. Yang namanya pun musyawarah. Tidak ada saudara dalam satu organisasi atau pemerintah atau satu kumpulan mengadakan rapat 5 menit, tidak ada. Pembahasan satu masalah tidak ada 5 menit. Makanya kalau seorang atau gereja Tuhan tidak tahan berlama-lama di hadirat Tuhan, perlu kita latih diri kita. Makanya Tuhan bilang, sangkal diri dan pikul salib. Karena besar tanggung jawab kita. Kita diundang Tuhan musyawarah. Sebelumnya baru-baru ini adalah mati saya. Lupa saya entah hari apa. Saya pun jadi berdoa, saudaraku. Hari Kamis kalau saya tidak salah. Ada perkataan, waktu diundang Tuhan, orang-orang ke perjamuan, banyak yang berdalih-dalih, kan begitu kan? Lalu Tuhan berkata seperti ini, pergilah ke lorong-lorong, bawalah. Apa ada dikata di situ? Rumahku harus penuh. Nah, entah salah pengertian saya seperti ini, saudara. Kami ini harus gerak cepat. Kalau sempat nanti penuh rumah Tuhan, padahal keluarga kami belum selamat, karena ada perkataan penuh. Mungkin tak salah, saudaraku, pengertian saya pada saat itu, karena saya tahu memang firman Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas. Pasti tempat yang disediakan, pasti banyak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi daripada perkataan itu, rumahku harus penuh. Dari situ, saudaraku, lalu dalam hati saya ini sudah pasti tidak selamat. Begitu dalam hati saya. Nah, sebenarnya kurang pas kalau sudah hamba Tuhan masih berpikir demikian. Tetapi tidak apa-apa. Jangan pula sok-sok selamat padahal enggak selamat. Haleluya. Menganggap diri selamat padahal tidak. Lalu saudara, saya berdoa. Memastikan keselamatan saya. Bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, saudara, di kesempatan Yesus. Pasti tidak salah Ibu Gembala, apa yang Bapak doakan, keselamatan saya yang saya doakan. Karena sangat bahaya kalau saya menyerukan keselamatan tapi saya sendiri tidak selamat. Itu bahaya, ngeri sekali, saudara. Kali saya berdoa, saya rasakan, saya nikmati persekutuan dengan Tuhan. Oh, berarti saya lama masih bisa bersekutu dengan Tuhan, puji Tuhan. Lalu saya berdoa, saudaraku, untuk rencana KKR Natal kita di Lumbai Salaman. Berarti masih Tuhan taruhkan beban. Jadi, saudara, kesempatan Yesus, Tuhan izinkan kita mendengar firman Tuhan, saudaraku, karena tadi katakan perlu kita memperhatikan. Nah, karena itu dalam hati saya, rumahku harus penuh. Jangan-jangan, karena sekarang kan Injil sangat cepat bergerak lewat media sosial. Ya kan, saudara? Cepat-cepat pergerakan Injil, saudaraku. Kalau Injil sudah diberitakan, maka tibalah kesudahannya, kan begitu tertulis dalam Alkitab. Lalu dikatakan, saudaraku, orang-orang timpang, orang-orang sakit lumpuh, ayo bawalah mereka, rumahku harus penuh. Jangan pula nanti sudah penuh, gak buang lagi keluargaku. Gak buang lagi saya, karena saya sombong, begitulah kira-kira. Saudara, kesempatan Yesus. Jangan sudah penuh. Nah, itu mendorong saya supaya saudara, kesempatan Yesus berdoa dan memastikan keselamatan. Dan kembali saya katakan, Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Tidak mungkin sorga itu sempit, karena dia berkata, saudaraku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tetapi itu sangat mendorong. Saya rasa mengerti saudara maksud saya. Amin, saudaraku. Nah, puji Tuhan. Jadi hari ini, saudara, di dalam menghadiri dewan musyawarah tersebut diperlukan memperhatikan. Hari Jumat kemarin saya katakan di pelayanan kita di Jamaah Polang, seharusnya kita ini doa syafaat, kita tidak bergumul lagi untuk membangun persekutuan di sini. Tetapi dari rumah kita masing-masing, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Jadi bukan di situ lagi kita menggapai hadirat Tuhan, saudaraku, membereskan hati, membereskan pikiran, saudara. Ya,
Gak di situ lagi. Tetapi dari rumah kita sudah berdoa, Tuhan, aku mau hadir dalam doa syafaat. Kita sudah tahu arti bersyafaat, membela orang lain. Kalau kita sudah mempersiapkan diri kita bersyafaat, tentu tidak lagi doa ngantuk-ngantuk di situ. Tentu tidak lagi doa saudara kepikiran yang mengembara jauh daripada hadirat Tuhan. Saudara, kenapa? Karena dari rumah kita sudah persiapkan. Begitu juga di dalam musyawarah tersebut kita diajari untuk memperhatikan. Amin, saudara. Jadi bukan asal hadir begitu-begitu saja. Dari mana kau? Oh, puji Tuhan lah, saya diundang menghadiri musyawarah. Jadi apa keputusannya? Apa tadi ya? Berarti tidak memperhatikan, saudaraku. Nah, dari mana? Hadir dalam musyawarah. Keputusannya apa? Tidak tahu. Banyak gereja Tuhan demikian. Sehingga saudaraku, seiring dengan waktu, gereja bukan semakin menyala, gereja bukan semakin maju, menjadi kehilangan kasih mula-mula. Dan tidak dingin dan tidak panas, maka dimuntahkan saudara dikasih mata Yesus. Tuhan mau gereja ini semakin lama, semakin menyala dan semakin segambar dengan Tuhan. Amin, saudara. Semakin segambar dengan Tuhan, bukan semakin lama, semakin redup. Oke, tubuh jasmani kita dikatakan semakin lemah dan semakin merosot. Karena faktor usia, karena kita dari tanah dan suatu saat kembali kepada tanah. Tetapi manusia roh kita harus dibaharui dari sehari ke sehari. Sehingga selalu mengalami kesegaran daripada Tuhan. Amin. Makanya saya ingatkan lagi, di saat saudara hadir dalam musyawarah tersebut, belajar memperhatikan. Haleluya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Arti memperhatikan ini saudaraku, teliti. Fokus, perhatikan, teliti. Apa yang dimaksud Tuhan, apa yang dimau Tuhan dalam musyawarah tersebut. Makanya saudara, sering saya katakan dari tempat ini, di saat kita berdoa, ini tadi ada di hati saya. Sering saya katakan demikian. Kenapa? Karena di saat kita menyembah Tuhan, kita belajar memperhatikan. Kita belajar memperhatikan apa yang Tuhan mau. Teliti kita di dalam hadirat Tuhan itu. Fokus kita dalam hadirat Tuhan itu. Tidak diganggu, saudara. Dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Memperhatikan, mengamati, mencermati, dan teliti. Orang yang meneliti tidak ada asal-asal. Haleluya. Jadi di hadirat Tuhan kita sedang meneliti, bukan untuk menghakimi Tuhan. Apa ya yang Tuhan mau ya? Apa keputusan Tuhan hari ini? Apa yang harus saya jalankan? Apa yang harus saya kerjakan ya? Apa yang harus saya tinggalkan? Teliti kita, memperhatikan, kita cermati dalam hadirat Tuhan itu. Jangan pula kita berkata, aku tadi dalam hadirat Tuhan loh. Buktinya aku nangis-nangis. Anak yang kita cubit pun nangis-nangis juga. Orang tidak ada uangnya pun nangis-nangis. Nah, jadi target kita bukan nangis-nangis. Tapi bukan salah menangis di hadirat Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi bukan, oh luar biasa tadi hadirat Tuhan. Apa yang kau alami? Oh gemetar-gemetar saya tadi. Saking gemetarnya saya menjadi tumbang. Oh, hari Minggu kemarin saya sudah katakan, rugi sorga kalau hanya membuat gemetar-gemetar saja. Tetapi pengaruhnya itu. Dan juga, orang yang ada dalam musyawarah tadi dikatakan, memperhatikan dan juga mendengarkan. Kadang, kalau kita memperhatikan sesuatu tanpa penjelasan, belum sempurna pengertian kita. Haleluya, saudaraku. Kita lihat contohnya sesuatu, kita teliti, tanpa ada penjelasan, susah kita untuk mengerti.
Haleluya. Perlu penjelasan. Katakan perlu penjelasan. Kadang, contoh, saudara, ibu gembala beli baju anak-anak kami, saudaraku. Kadang saya mau memakaikan, nggak tahu saya. Banyak tali-talinya, tak kemana ini, nggak ngerti saya. Kancing-kancingnya tak kemana saya buat ke sini, oh nggak pas. Saya lihat, saya perhatikan, tapi setelah dijelaskan, ini ke sini, dari ini dikaitkan ke sini, semakin mengerti. Kenapa? Karena dijelaskan. Makanya perlu mendengar. Nah, jadi di dalam hadirat Tuhan itu, makanya Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Akal budi kita pun harus segenapnya. Makanya perhatikan dengan sungguh-sungguh dan dengarkan sungguh-sungguh. Kadang sedangkan sungguh-sungguh pun, saudaraku, kita sudah dapatkan sesuatu yang remah dalam hati kita, masih berjuang untuk melakukannya. Apalagi kalau kita tidak dapat, apa yang mau kita lakukan? Makanya hadirlah dalam musyawarah tersebut. Amen. Nah, di dalam ayat 22 dikatakan tadi, ayat 22, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, sekiranya. Makanya kita perhatikan, saudara, supaya kita jangan menghakimi di dalam hidup ini, saudaraku. Apakah kita adalah orang-orang yang diundang dalam musyawarah tersebut? Di dalam ayat 22 ini dikatakan, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah. Nah, niscayalah, pastilah, tentulah, tidak boleh tidak. Itu arti daripada niscayalah. Tidak boleh tidak, tentu pasti. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, pastilah mereka, tidak boleh tidak, tentulah mereka akan apa? Mengabarkan firmanku. Tidak cukup kita berkata damina sumurung madihamu, tidak cukup demikian, saudaraku. Kalau orang yang hadir dalam musyawarah itu dikatakan niscayalah, pastilah, tidak boleh tidak. Karena pengaruh musyawarah itu menggerakkan kita, mendorong, membuat kita tidak mau tinggal diam. Tidak bisa diberhentikan, saudara. Tidak bisa di-stop, tidak bisa dihalangi. Kenapa? Karena kita sudah mendapat satu keputusan dalam musyawarah tersebut. Kita sudah mendengarkan apa keputusan pemimpin musyawarah tersebut. Niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku. Makanya KKS bergeraklah. Karena saudara selalu diundang dalam musyawarahnya Tuhan. Setelah saudara mendengarkan, saudaraku, hadir dalam musyawarah itu, saudara sudah memperhatikan apa yang Tuhan mau. Saudara sudah mendengarkan, kita sudah mendengarkan apa yang Tuhan mau. Niscayalah, pastilah, katakan pastilah. Katakan pastilah saya mengabarkan firman-Nya. Saya akan mengabarkan perintah Tuhan. Kenapa? Karena saudara mengerti apa yang dimaksud Tuhan dalam musyawarah tersebut. Contoh seperti ini. Berkali-kali kita diundang musyawarah. Berkali-kali. Tapi sekalipun tidak pernah kita kerjakan hasil musyawarah itu. Masih diundang kita? Tidak. Saudaraku. Tidak diundang lagi kita. Kalau berkali-kali kita sudah diundang, keputusan hari ini begini, tapi tidak kita kerjakan. Sampai berkali-kali, suatu saat nggak diundang lagi. Kenapa? Karena kita tidak bisa dipercaya. Makanya Bapak kita berkata, hai kau hamba yang malas dan jahat. Bukan tidak tahu dia Tuhan, tahu. Berseru dia Tuhan, Tuhan. Mengenai nubuat dia tahu, mengenai mujizat dia tahu, saudara. Tetapi keputusan musyawarah tidak dia kerjakan. Darah dikasih dalam mata Yesus.
Makanya kita gereja Tuhan, saudara berkata, sakit Pak Pendeta, menderita kurasa, pikul salib sangkal diri itu, jabat tanah mangulun nama itu Tuhan. Amin saudara. Tidak boleh tenang-tenang saudara. Haleluya. Niscayalah, pastilah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku. Setelah dikabarkan apa lagi? Bahwa mereka kembali dalam tingkah langkahnya yang jahat dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Setelah kita mengabarkan, bawalah mereka kepada pengembalaan yang benar. Di situ mereka akan dimuridkan. Di situ mereka akan diajarkan mengenai kekudusan, diajarkan kebenaran. Bawalah mereka supaya mereka meninggalkan tindakan-tindakan tingkah laku mereka yang jahat, supaya mereka berbalik dari sana. Kalaupun mereka menganggap dirinya menjadi umatku, tapi kalau tetap berada dalam kejahatan, tidak bisa, kata Tuhan. Tidak boleh. Kalau masih kompromi dengan dosa, masih menyembah berhala, sekalipun diakui dia adalah umatku, tidak boleh. Kamu harus beritakan, kabarkan firman kebenaran. Hasil daripada musyawarah kita, beritakanlah, kata Tuhan, saudara. Haleluya. Kadang kalau kita bawa jiwa baru, dibilang seperti ini, tapi jangan disuruh ya, didoakan di depan. Bilang altar call, saudara. Apakah kita berhenti di situ? Tidak. Saudara, jelaskan apa tujuan dibawa dia berdoa ke depan. Apa, saudaraku, tujuan altar call itu? Saudara, ajarkan, sampaikan. Makanya saat saudara nanti, pemimpin-pemimpin KKS saat saudara memperdamaikan jiwa-jiwa, perdamaikan sungguh-sungguh. Tidak cukup doa-doa kita, doa-doa biasa. Saudara harus dapatkan apa yang saudara sampaikan kepada jiwa-jiwa di saat kita merayakan Natal KKS. Satu kesempatan. Kita tidak tahu, saudaraku, waktu berikutnya. Dikatakan dalam kitab Yakobus, hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Mungkin kamu berkata, kami akan berangkat ke kota Anu dan tahun berikutnya ini akan kami kerjakan. Tuhan bilang, hidupmu itu seperti uap, kawan. Kata Tuhan. Jadi kita pun bisa jadi banyak rencana-rencana kita. Memang kita harus punya visi. Tetapi, saudaraku, hadirlah dalam musyawarah Tuhan itu. Supaya untuk mencapai visi itu, tahu apa yang kita kerjakan. Jadi gereja yang diundang dalam musyawarah itu, saudaraku, adalah gereja yang mau memperhatikan. Gereja yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Gereja yang mau mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan kebenaran. Dan juga gereja yang membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa itu berbalik daripada tingkah lakunya, dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Itulah gereja yang diundang dalam musyawarah. Dan biar itu kita kerjakan tetap di gereja Tuhan ini. Sekalipun banyak hal-hal yang menurut kita berhenti, banyak tantangan-tantangan yang melelahkan kita. Kalau kita capek tidak apa-apa, tapi jangan kita saudaraku tetap dalam peperangan yang sia-sia. Menguras tenaga hasilnya sia-sia. Biarlah kalau memang kita berperang, menguras keringat, tetapi ada hasil untuk kekekalan, saudaraku. Banyak air mata tetapi berguna bagi kerajaan sorga. Bukan air mata penderitaan, tetapi air mata perjuangan, air mata kemenangan, air mata kebahagiaan. Tuhan mau itu ada dalam gereja Tuhan ini. Sehingga dia berkata, segala air matamu aku tampung dalam kemahku, kata Tuhan. Dan saudara, bukan air mata sakit hati, bukan air mata penderitaan, kecewa, tawar hati, dan lain sebagainya. Bukan, saudaraku.
Karena untuk membawa jiwa-jiwa itu satu perkumpulan, ada harga yang kita bayar. Karena untuk saudaraku menyerukan pertobatan, saudara, ada harga yang kita bayar. Akan banyak telinga yang tidak mau mendengar, tetapi Tuhan berkata dia akan meneguhkan kesaksian kita dengan tanda-tanda ajaib. Saudara, dikasih mata Yesus. Hanya doakan. Anggota KKS mari sungguh-sungguh berdoa. Harus bisa saudara capai visi. Barangkali visi saudara beberapa jiwa yang sudah saudara sepakati di KKS saudara. Bisa. Jangan hanya pemimpin KKS saudara yang menanggung jawabinya, membebani, kerjasama. Di KKS sungguh-sungguh berdoa. Jangan hanya gara-gara menyediakan konsumsi sehingga terjadi perpecahan di KKS saudara. Haleluya. Tuhan Yesus enggak ada panitia konsumsi di situ. Di saat diadakan saudaraku khotbah di atas bukit, ya kan saudara? Tapi adanya 5 roti 2 ikan tercukupi semuanya. Dan karena hanya menu makanan terjadi perpecahan. Hari itu ku bilang ayam gorengnya, tapi menjadi ayam semur. Itu pun begini rasanya. Jangan saudara. Kalau pribadi saya, bukan soal makanan itu yang paling utama. Kalau ada kesempatan seperti itu, di situ kita sedang membentuk karakter kita. Supaya ada kebersamaan, kesehatan, saling menerima satu dengan yang lain. Itu tujuannya saya. Makanya sering kita buat, saudaraku, ada acara-acara pertemuan-pertemuan. Bukan untuk bersaing makanan, saudara, enggak. Apalagi zaman sekarang saya rasa, saudaraku, tidak payah dahulu lagi mencari makanan. Sudah ada makanan serba 10.000, serba 13.000, kan begitu ya kan, saudara? Nah, kenapa kita mesti kumpul sama-sama masak-masak? Di situ terbentuk penerimaan satu dengan yang lain. Sabar mendengarkan orang lain, saudaraku. Sabar mendengarkan pendapat orang lain. Sehingga di situ karakter kita semakin bertumbuh. Dan di situ kita kesempatan membicarakan pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi jangan sedekah sama Yesus. Contohnya saudara hadir nanti di KKR. Oh, menu mereka ini ya. Lalu harus lebih dari situ menu kita. Oh, jangan saudara. Itu bukan persaingan. Apa yang saudara dapatkan dari hasil musyawarah? Haleluya. Tolong jangan sampai hilang hadirat Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kasih daripada Tuhan gara-gara persiapan-persiapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya masalah kostum. Nggak pakai, saudaraku, nggak pakai seragam lengkap pun, contohnya saudaraku, saya nggak satu warna pun, yang penting Tuhan hadir. Kalau bisa, tetapi itu hasil sukacita saudara. Jangan gara-gara saudaraku pakaian sejadi berutang. Saudara posting nanti di media sosial saudara, puji Tuhan KKR kami berkemenangan. Lalu ada komentar orang, teringaknya cicilanmu belum kau bayar mengenai baju B2W. Ngeri kak, ya saudara. Jangan sampai seperti itu. Nah, itunya rupanya baju yang kau beli hari itu belum kau bayar itu. Padahal kita bilang berkemenangan. Apanya berkemenangan? Nah. Jadi kita harus tahu, saudaraku, dikasih mata Yesus, apa yang perlu kita kerjakan. Kalau memang tidak memungkinkan, saudaraku, contohnya seragam, makan, nggak usah saudara buat itu. Penting saudara melayani dengan kasih, dengan caranya itu. Bukan berarti tidak bisa, tapi jangan bicarakan hal-hal yang membuat satu perpecahan, satu saudara membuat masalah di dalam satu perkumpulan. Sudah dikasih mata Yesus. Karena namanya pun saudaraku kebangunan rohani. Haleluya. Tidak salah saudara buat panitia Natal. Tidak salah. Bagus. Tapi jangan kita lebih jago daripada Tuhan. Menjadi rencana kita buat, bukan rencana Tuhan lagi kita buat. Baik. Tuhan mau memulihkan gerejanya. Jangan sampai gerejanya salah fungsi. Membuat kegiatan-kegiatan yang salah di bait Allah. Masih katanya, kemana kau ke gereja? Kemana kau beribadah? Kemana ke rumah Tuhan? Bahasa-bahasa rohani, padahal sudah menjadi salah fungsi.
Jangan sampai gereja kita, saudaraku, menjadi tempat show, penampilan. Enggak, jangan, saudara kasih mata Yesus. Ya, jangan tampil penampilan khotbah saya yang terbaik. Oh, bukan itu, saudara. Seragam kami yang lebih bagus, bukan. Jangan salah fungsi gereja Tuhan. Kelompok kami yang lebih jago, jangan. Kita harus menjalankan fungsi gereja yang sebenarnya. Apa kata Yesus? Rumahku akan disebut menjadi rumah. Gereja itu sebenarnya, saudaraku, gereja bersekutu dengan Tuhan. Jangan salah fungsi gereja, saudara. Gereja itu bukan, saudaraku, tempat curhatan kita. Bukan, saudaraku, untuk menuntut hak-hak kita. Bukan itu, saudaraku, fungsi gereja. Sama seperti murid-murid Yesus. Nanti kalau Yesus dimuliakan, siapa di sebelah kanannya? Siapa yang dekat dengan Yesus? Saudara, jadi salah fungsi. Kalau saya dalam gereja itu, apa nanti bidang saya? Kedudukan apa? Dan puji Tuhan, di gereja ini tidak ada yang bercerita kedudukan. Tetap kita dikatakan pelayan. Haleluya, saudaraku. Tetap perkataan pelayan. Mau 50 tahun kita melayani, tetap namanya pelayan Tuhan. Mau selesai training dia langsung diomong, tetap namanya pelayan Tuhan. Tidak ada jabatan di sini. Bahkan yang saya lihat, semakin besar pelayanan saudara, semakin besar tanggung jawab saudara. Semakin besar pelayanan saudara, semakin banyak saudara dituntut. Itu yang saya lihat. Nah, kenapa? Karena semakin dewasa dan buah kita semakin lebat. Semakin lebat buah kita, semakin dituntut lagi untuk berbuah. Itu yang Tuhan kehendaki. Itulah fungsi gereja. Saudara, di kesempatan Yesus, gereja yang melakukan amanah agung Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan, saudara, aku sudah lama melayani di sini, kayaknya menjadi kurang diperhatikan saya. Kenapa saudara sudah kurang diperhatikan? Karena saudara sendiri pun, saudaraku, sudah bisa memperhatikan. Kunci kerajaan sorga sudah diberikan kepada kita. Hidup oleh firman. Tuhan katakan kepada kita rumus kehidupan. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat. Renungkan itu siang dan malam. Sehingga kau bertindak hati-hati sesuai dengan yang. Dan kamu akan berhasil dan beruntung. Kamu akan berhasil. Ada masalahmu, kau berhasil mengatasi masalahmu itu. Ada persoalanmu, kau berhasil menemukan jalan keluar. Apa yang kita berbuat, renungkan. Jangan lupa. Jangan pula pura-pura lupa. Haleluya. Dilupakan tidak enak. Haleluya. Karena kita lebih suka melupakan daripada dilupakan. Kalau contohnya kita tolong orang, kayak kita dilupakan, lah langsung, saudaraku, kacang lupakan. Begitulah. Puji Tuhan, saudara. Ayo kita baca dulu Matius 21 ayat 12 sampai 14. Supaya kita mengerti fungsi gereja yang sebenarnya, saudara. Kalau judulnya dibuat di atas, Yesus menyucikan. Tapi isinya dibuat mengusir semua orang. Kalau begitu ya, Kak, saudara. Makanya, maralo do pikiran di jolma tu halamon di debata. Leli, saudara. Di ruang itu Allah pebedia hodok. Alai rojol diusir. Oke, ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Di mana? Di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jangan sampai gereja sarang penyamun. Jangan sampai, saudaraku, pelayanan kita menjadi sarang penyamun. Maka saya katakan, kita tidak cari kedudukan, tidak cari jabatan. Semakin besar pelayanan kita, harus semakin memiliki hati hamba.
Gandum itu semakin berbuah, tanda dia berisi, saudaraku, semakin tunduk dia. Dan mempersiapkan dirinya untuk dituai. Jadi fungsi gereja, rumah doa. Makanya doa itu harus menjadi gaya hidup kita. Malam saya katakan kepada pemuda-pemudi, kalau di gereja ini pun saudara, gak penuh dengan hadirat Tuhan, gak mengerti artinya sungguh-sungguh berdoa, bagaimana saudara berdoa di rumah? Bagaimana persekutuan kita di rumah? Sedangkan di sini pun memang kita sudah khususkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Ada lagi musik yang mengiringi, ada lagi yang memimpin kita. Itu pun tidak masuk hadirat Tuhan. Mau di rumah mau bagaimana? Di sini kita sudah jauh daripada kesibukan sehari-hari. Di rumah kita banyak tuntutan-tuntutan kesibukan, saudara. Doa pagi banyak, mau ngantar anak sekolah lah, mau masak nasi lah untuk pekerja dan baik sebagainya, saudara, kasih mata Yesus. Tapi di rumah Tuhan ini sudah jauh kita daripada kesibukan. Seharusnya di sini kita, saudaraku, rumah Tuhan ini selalu dipenuhi dengan suasana doa. Dan memang dari rumah pun sudah kita persiapkan kita berdoa. Bukan kegelisahan lagi ada di rumah Tuhan ini, saudaraku. Sehingga gereja itu sudah salah fungsi. Bisa jadi kita tidak jualan lagi di sini, tapi pikiran kita, saudaraku, masih, saudaraku, duniawi pikiran kita. Masih mengurus kepentingan pribadi kita sekalipun sudah di rumah Tuhan. Mungkin kita berkata, aku kan tidak ganggu gereja. Sama seperti, aku kan tidak di rumah Tuhan, aku cuma di halamannya kok jualan. Kenapa aku diusir? Bukan di dalamnya. Itu juga dengan kita. Aku kan gak ada yang lain, gak ada berontak. Gak ada saya ganggu. Bapak, Ibu, saudari kasih sama Tuhan Yesus, kalaupun kita tidak mengganggu, tapi harus kita jalankan fungsi gereja sebenarnya. Amin, saudara. Doa, rumahku akan disebut dengan rumah doa. Dan apa lagi fungsi gereja? Ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dan bait Allah itu. Dan mereka disembuhkan. Itulah fungsi gereja. Orang berdatangan untuk disembuhkan. Kapan itu terjadi? Di saat Allah disucikan. Di saat gereja dibereskan, saudara. Di saat gereja dimurnikan, maka jiwa-jiwa berdatangan. Maka mujizat terjadi. Kapan itu kita dapatkan? Kita dapat itu kalau kita hadir dalam dewan musyawarah. Dan saudaraku, marilah kita gereja Tuhan hadir dalam dewan musyawarah itu. Saudara adalah orang-orang yang diundang, saya adalah orang-orang yang diundang. Berikan waktu untuk menghadiri dewan musyawarah itu. Dan perhatikan. Sungguh-sungguh saudara perhatikan. Di dalam hadirat itu perhatikan dengan teliti, dengan seksama. Dan dengarkan apa keputusan yang kita dapatkan, apa yang harus kita kerjakan hasil dewan musyawarah tersebut. Supaya kita jangan, saudaraku, mencari kehilangan fungsi seperti gereja yang ditulis di sini, saudara, mencari tempat jual beli, mencari keuntungan. Kita datang ke gereja supaya kita disembuhkan, kita datang ke gereja supaya kita diberkati, supaya kita dihiburkan, supaya kita dihargai di sana. Dan bukan. Tetapi kita datang karena kita mau menjadi rumah doa. Kita datang untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kita mau menjadi saksi-saksinya. Melihat saudaraku jiwa-jiwa disembuhkan. Keajaiban-keajaiban Tuhan bekerja. Dan saya percaya kita di sini sebagian besar saudaraku adalah orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan.
Di saat saudara sakit, saudara disembuhkan. Dan kita percaya dan kita tahu bukan hanya kita saja yang perlu mujizat. Masih banyak lagi orang, saudaraku, jiwa-jiwa umat Tuhan yang perlu mengalami mujizat itu. Saudara. Makanya hadirlah dalam musyawarah itu. Amin, saudara. Nah, semangat mengadakan Natal kita. Tidak apa-apa, dari sini saya sampaikan, saudaraku. KKS kita Lumbai Salaman mengundang kita semua hadir di sana. Karena bentuk KKR. Haleluya. Datanglah, berikan waktu kita. Dan mereka siap menjamu kita. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan kita percaya banyak jiwa-jiwa nanti yang datang. Saudara datang ke sana untuk membantu jiwa-jiwa untuk berdoa. Saat alkohol, persiapkan tangan saudara, tangan yang diurapi. Saudara letakkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit sembuh. Saudara tuntun jiwa-jiwa untuk berdoa berdamai dengan Tuhan. Semua pemimpin KKS, wakil KKS, pemilik rumah, semua pelayan-pelayan harus berani meletakkan tangan. Tanda-tanda orang percaya meletakkan tangan pada orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Saudaraku, berani dengan iman, dengan penuh hormat dan penuh kasih. Mana bagian sakit, berani saudara meletakkan tangannya. Dan kita percaya Roh Kudus itu roh yang teratur. Pasti dipimpinnya kita teratur mendoakan jiwa-jiwa. Kalau hanya mendoakan, contohnya pendeta saudara hanya pendeta saudara yang mendoakannya, berapalah mampunya saudara. Dan kapan lagi kita menjadi orang-orang yang menindakkan iman percaya kita. Saudara akan menyaksikan, oh luar biasa firman Tuhan yang berkata, tanda-tanda orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit. Saya percaya Yesus Tuhan, saya letakkan tangan saya, yang saya doakan itu sakit begini. Dan puji Tuhan, saya tanya, dia sudah sembuh. Maka kesaksian saudara akan membangkitkan anak-anak Tuhan yang lain. Akan berani meletakkan tangan. Nah saudara, karena kita, saudara, punya Bapa yang sama, yaitu Yesus Kristus, yang menuntut kita, memberikan kita amanat agung daripada Tuhan. Mungkin saudaraku, kalau gereja-gereja lain mereka bergerak di kota-kota, tetapi siapa yang menjangkau desa-desa? Kitalah yang menjangkau desa-desa. Jangan tunggu, oh kami ini tidak berani, kami tidak berani. Kalau KKR harus di kota-kota lah, lengkap seperti ini, oke, mereka sudah dipakai di kota. Tetapi di desa-desa siapa? Di kampung-kampung siapa? Apakah hanya orang di kota-kota perlu diselamatkan, saudara? Apakah orang di kampung itu masih kita biarkan hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala? Tinggal dalam dosanya sama seperti kita dahulunya. Tidak tahu kita sama seperti firman Tuhan, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Masih kita biarkan saudara percaya kepada roh nenek moyang? Saudaraku, jangan biarkan. Saudara, di saat kita menghadiri musyawarah pada Tuhan, maka roh keberanian menjadi milik kita. Kita akan berkata keputusan daripada Raja. Raja mengatakan, ini harus kami kerjakan. Maka kita berkata, firman Tuhan berkata. Maka kita katakan demikian. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Sedangkan alam pun tunduk kepada Tuhan. Saudara. Bapak Ibu, ini kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berpikir seperti ini. Kenapa Yesus bangkit daripada kematian? Yang pertama sekali diperlihatkan dirinya kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kenapa tidak langsung kepada raja? Saudaraku, maunya kalau raja ngomong, lebih banyak orang percaya. Tetapi kenapa kepada murid-muridnya? Saudara, maunya Tuhan itu berbicara, maunya langsung ke presiden. Ya kan saudara?
Supaya langsung saudaraku dimasukkan ke perundang-undangan. Semua harus takut akan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan berbicara kepada saya dan kepada saudara? Haleluya. Karena Tuhan, saudaraku, bukan hanya saudaraku menyelamatkan jiwa yang terhilang, tetapi Dia perlu menyelamatkan kita. Dan Dia mau pakai hidup kita. Saudara. Kalau logika kita main, apa susahnya bagi Tuhan langsung di istana yang terbaik di Bethlehem, di gedung yang terbaik di Bethlehem, saudaraku, di situ Yesus lahir. Kenapa mesti di kandang domba? Lebih cepat beritanya. Kalau dia di istana, kalau dia langsung saya dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dibuat Tuhan, terhormat dia. Apa susahnya bagi Tuhan? Kalau seperti itu, saudara, bisa jadi hanya orang Israel yang diselamatkan. Tetapi kitanya tidak. Jadi saudara harus hargakan kita, bukan saudara ya, kita harus hargakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam gereja Tuhan ini, saudara. Sekalipun kita ini, saudara, kasih masuk kecil, menurut pemandangan manusia, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Oke, sekarang kita kecil, suatu saat Tuhan akan pakai kita membawa dampak yang besar. Bapak kita berkata, satu orang saja pun bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai di sorga. Bukankah itu, saudaraku, membawa perkara yang besar? Siapa yang membuat malaikat bersorak-sorai? Saudara, jamuan makan nggak bisa membuat dia bersorak-sorai, saudara. Tetapi membuat sorga bersorak-sorai di saat kita sambut dan kerjakan panggilan Tuhan. Itulah membuat sorga bersuka cita. Menyalalah gereja Tuhan. Bangkitlah kita. Biar tanah Batak kita persembahkan kepada Yesus. Kampung-kampung, saudaraku, desa-desa, biar kita tetap suarakan suara kebenaran. Berani kita memberitakan Yesus adalah Tuhan. Bukan gereja kita beritakan, tetapi Yesus. Itu yang kita beritakan. Nama yang berkuasa menyelamatkan jiwa-jiwa. Nama yang berkuasa mengampuni segala dosa. Nama yang bisa menyelamatkan, dan itu yang menyertai kita dengan tanda mujizat. Cukup namanya kita beritakan. Amin, saudara. Mulailah, saudaraku, semangat melayani. Oleh karena itu, sebelum kita mengadakan KKR Natal, saya rindu hari Kamis kita doa semalaman. Haleluya. Mari, saudaraku, doa. Musyawarah kita dengan Tuhan. Kita diundang dalam musyawarah tersebut. Sebelum kita doa semalaman, saudara, dari rumah persiapkan diri saudara. Persiapkan hati. Saya mau doa semalaman. Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan berikan wahyu kepada saya. Saya ikut hadir dalam musyawarah itu, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Banyak hal yang belum ku mengerti. Tetapi Engkau sumber hikmat segala bijaksana. Aku datang, Tuhan. Aku ikut berdoa semalaman, Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Sehingga saudara, orang-orang satu persatu, orang-orang yang rindu yang berdoa, saudaraku, ketemu di tempat ini, maka doa-doa kita, doa-doa menurunkan kuasa daripada Tuhan. Apalah mampu kita, saudaraku, untuk melakukan firman kalau tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Kita harus segera cepat mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu lengkap dulu semua. Waktu masa lajang saya pernah berpikir seperti ini. Tuhan, suatu saat nanti KKR di kampung kami. Waktu saudara masih mengandalkan kekuatan. Masih pakai logika. Aku rindu suatu saat nanti buat KKR, Tuhan. Membuat pemberitaan Injil. Tapi lengkap dulu semua. Ada dulu nanti gereja pelayananku, Tuhan. Ada dulu banyak uangku. Ada mobilku. Adalah nanti keluargaku, ada anakku, Tuhan.
Lalu kuberitakanlah perbuatanmu yang ajaib. Saudara, itu salah. Karena saya mempersiapkan berkat-berkat yang saya beritakan. Tuhan mau bukan berkat-berkat yang kita beritakan, tetapi Yesus yang kita beritakan. Jadi kalaulah contohnya tidak ada uang, apakah saudaraku kita tidak beritakan Injil? Kalaulah contohnya kita tidak dikaruniakan Tuhan anak, saudaraku, apakah kita tidak beritakan Injil? Saudara, kalaulah tidak ada tempat pelayanan, apakah kita tidak beritakan Injil? Maka saya katakan itu waktu masa lajang saya belum saudaraku mengerti. Tapi sekarang kita tahu firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Ladang-ladang sudah menguning, saudaraku. Lihat bagaimana setan sekarang begitu kerja keras. Makanya yang diperlihatkan bukan dirinya, tetapi benihnya ditabur di mana-mana. Benih iblis, benih lalang ditabur di mana-mana. Supaya lebih cepat berkembang. Di mana ada gandum, di situ ada lalang, saudara. Apakah kita lalang tinggal, apakah kita gandum tinggal diam? Tidak, saudaraku. Gandum harus bertumbuh. Semakin hasilkan benih-benih yang baru lagi, supaya lewat hidup kita dipakai lagi menjadi gandum-gandum yang baru. Saudaraku. Biar lebih cepat pergerakan gandum daripada lalang. Biar kita dengarkan perkataan Bapa kita, rumahku harus penuh. Tanda-tanda akan menyertai orang-orang percaya. Siapapun kita, saudara. Yang muda, remaja, pemuda-pemudi semuanya. Mari ambil bagian dalam penuhan. Jangan tinggal diam. Kembali saya katakan capek Pak Pendeta, capek, sakit-sakit. Besar tantangan besar. Tapi roh yang ada pada kita lebih besar. Ada Tuhan yang menolong kita, saudara. Biarlah, saudaraku, postingan saudara, postingan yang lebih cepat memberitakan Injil. Jangan postingan-postingan saudaraku yang mendukung dosa. Tetapi yang memberkati jiwa-jiwa, Injil Kerajaan Sorga. Beritakan semuanya, semampu kita, apa yang bisa kita perbuat. Lewat perkataan kita, lewat postingan kita, lewat jalan kita, semuanya, saudaraku. Injil harus kita beritakan. Sudah baik pelayanan kita selama ini, lebih baik lagi. Sudah menyala, lebih menyala lagi. Haleluya. Baik, mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.